Kalau beberapa minggu lalu bendera One Piece sering dikibarkan menjadi lambang pemberontakan kepada pemerintah yang korup di Indonesia, sekarang salah satu negara Asia, yaitu Nepal, juga mengikutinya. Bayangin, kalau 20% orang kaya bisa nguasain separuh kekayaan negara. Itulah yang terjadi di Nepal. Secara angka, ekonomi di Nepal memang tumbuh. PDB naik dari tahun ke tahun. Tapi faktanya, 56% kekayaan nasional cuma dikuasai segelintir elit politik dan bisnis. Gedung parlemen dibakar, 22 orang tewas, presiden dan perdana menterinya mundur. Demo besar-besaran di Nepal disebut demo Gen Z, disebabkan pejabatnya yang flexing kekayaan di media sosial mereka. Di sisi lain, rakyat Nepal kesusahan. Hal ini membuat Gen Z di Nepal menyerukan untuk demo besar-besaran di kota Kathmandu. Awalnya demonya lancar dan kondusif, namun karena polisi di sana represif menembakkan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam, massa menjadi anarkis. Hal ini diperburuk karena pemerintah Nepal memblokir 26 situs sosial media. Gen Z di Nepal makin murka karena ini sama saja aksi pembukaman kebebasan bicara dan berpendapat. Saking besarnya demonstrasi ini, militer Nepal turun tangan. Jam malam diadakan, tentara berpatroli di jalanan Kathmandu. Bayangin, kalau aksi penjarahan kemarin itu tetap berlanjut, maka Indonesia pun juga akan mengambil langkah darurat militer. Hal ini terus mendadak diumumkan amandemen konstitusi dan dibongkar kembali ke Undang-Undang 45 per amandemen. Yang kita ketahui, Undang-Undang 45 per amandemen itu di mana presiden dan masa jabatannya tidak terbatas. MPR dapat menentukan siapa presiden. Tidak ada pilpres, pilkada, dan pemilihan legislatif lainnya. Dan bahkan tidak ada Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kalian cermati, peristiwa penjarahan kemarin itu seperti dibuat oleh pihak tertentu untuk bisa melancarkan aksi-aksi yang dapat membuat darurat militer. Makanya kemarin tokoh-tokoh seperti Ferry Irwandi mengatakan untuk jangan terprovokasi. Karena faktanya di lapangan ada tokoh-tokoh yang sengaja memprovokasi orang-orang untuk menjarah rumah dan berpura-pura menjadi masyarakat atau netizen yang melakukan provokasi tersebut. Apa itu darurat militer? Kalau negara sudah chaos banget, hukum sipil bisa berhenti dan digantikan darurat militer. Secara hukum, untuk memberlakukan darurat militer berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya menyebutkan bahwa pihak yang menyatakan darurat militer adalah presiden. Dan kriteria untuk memperlakukannya adalah di mana keamanan dan ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian lainnya terancam oleh 3 status. 3 status keadaan bahaya yaitu darurat sipil, militer, dan darurat keadaan perang yang tidak dapat ditangani oleh aparat biasa seperti polisi. Dan hal-hal apa saja yang akan terjadi jika suatu negara melakukan darurat militer, seperti Nepal contohnya, yang melakukan jam malam, membatasi aktivitas publik, media-media akan disensor, polisi akan berada di bawah komando militer, sehingga tentara memegang kendali penuh atas keamanan dan dapat membuat aparat lebih represif. Karena demonstrasi dapat langsung dianggap ancaman negara. Selain dari segi keamanan, segi ekonomi pun terkena imbasnya karena dianggap tanda instabilitas politik. Dan tahukah kalian, Indonesia pernah melakukan darurat militer loh. Lebih tepatnya di daerah di Indonesia. Hal ini terjadi pasca Aceh terkena bencana alam tsunami. Keinginan membangun kembali Aceh diwujudkan melalui upaya rehabilitas dan rekonstruksi besar-besaran yang didukung oleh bantuan nasional dan internasional, menghasilkan pembangunan infrastruktur seperti rumah dan sekolah, serta penguatan kesiapsiagaan bencana. Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias menjadi kunci dalam proses ini. Fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan aksesibilitas ekonomi. Meskipun berhasil memulihkan kondisi fisik, upaya juga diarahkan pada pemulihan psikososial dan penguatan masyarakat untuk menghadapi bencana di masa depan, menjadikan Aceh simbol ketangguhan dan harapan. Aceh diberikan status darurat militer pada 19 Mei 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai respon terhadap kegagalan perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
dan penolakan gerakan Aceh Merdeka ini untuk menerima syarat otonomi khusus di negara Republik Indonesia. Operasi militer ini bertujuan untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang baik dari pihak gerakan Aceh Merdeka, warga sipil maupun personil TNI atau polisi, dan mengubah Aceh menjadi medan pertarungan besar. Perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka membuahkan hasil pada perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata selama hampir 30 tahun dan dipicu oleh keinginan untuk membangun kembali Aceh pasca tsunami. Perjanjian ini meliputi pembubaran sayap militer gerakan Aceh Merdeka, penyerahan senjata, serta memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk hak untuk memiliki simbol dan bendera daerahnya sendiri.